Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya di dalam Engkau. Kami sudah diberi kemenangan. Dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setelah Yesus bangkit dan kematian, dia menampakkan diri. Bukti bahwa dia bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia menampakkan diri kepada wanita dekat kubur, ya. Dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia juga menampakkan diri kepada 500 orang lainnya, ya. Sesuai 1 Korintus 15 ayat 6. Dan selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya seperti dalam film tadi, Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Jadi dengan kenaikan Yesus, Roh Kudus hadir di bumi ini. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan tentunya dalam Lukas tadi. Jadi dengan jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya, ya. Dengan tubuh fisik dia kembali ke surga, ya. Jadi bukan tubuh roh. Ini ada pemahamannya, ya. Yesus kembali ke surga dengan tubuh fisik, kelihatan, ya. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan sangat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik dan naik sampai ditutupi awan-awan, ya. Saudara-saudara, dan akhirnya sementara mereka melihat ke langit, tiba-tiba 2 orang malaikat hadir dan berkata bahwa
dan berjanji bahwa sama seperti mereka melihat Yesus naik ke surga, demikian juga dia akan datang kembali. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus akan datang kembali. Peristiwa kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dia akan datang kembali seperti kata-kata malaikat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, dengan tema makna kenaikan Yesus. Jadi apa maksudnya? Apa maknanya? Apa berkatnya bagi kita semuanya dengan Yesus naik ke surga? Yang pertama, makna kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa ia berasal dari surga dan dialah Allah pemilik surga, saudara-saudara. Yesus telah menggenapi rencana Tuhan. Karena itu dia harus kembali ke surga. Sebab jika Yesus tidak naik ke surga, bagaimana ia dapat membuktikan bahwa dirinya adalah utusan surga? Ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga semakin menegaskan bahwa dialah Tuhan, dialah Allah. Dia datang dari Allah, dari surga, dan ia kembali ke surga. Saudara-saudara, ada banyak hari-hari ini, kalau saudara nonton di video-video YouTube, perdebatan-perdebatan mengenai siapakah Yesus. Apakah dia Tuhan atau tidak. Dan ada banyak argumen-argumen dari saudara-saudara kita dari seberang sana, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya manusia, ya. Saudara-saudara, bahkan ada satu ustadz berkata, bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat. Pemahamannya dangkal sekali, saudara-saudara, ya. Jadi dia berkata, coba lihat, Yesus sendiri berkata, kalau kalian berseru Yesus itu Tuhan, kalian tidak selamat. Nah, ini suatu penafsiran yang kebablasan. Sebenarnya yang Yesus maksudnya adalah bukan semua orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Artinya bukan semua. Kenapa tidak semua orang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan tidak selamat? Ya karena mereka itu tidak hidup sesuai firman. Itu maksudnya. Bukan orang yang berseru Yesus Tuhan tidak selamat, tetapi hanya mereka yang berseru Tuhan, 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 tetapi hidupnya tidak hidup sesuai firman Allah. Ya, sehingga mereka tidak selamat, ya. Dan ayat berikutnya Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, dan melakukan banyak mujizat, masa tidak selamat? Saudara-saudara, bahkan mereka sudah melayani. Jadi bukan semua, tetapi saya percaya dan saya imani, saudara semuanya pasti masuk surga, amin. Tetapi bukan semua orang, bahkan yang sudah melayani pun diterima oleh Tuhan, karena tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, amin. Dia cuma rohani di dalam gereja, tapi di luar mungkin rohana, ya. Di luar bukti-bukti tanda-tanda tentang Kristus dalam dirinya nggak ada, ya. Di dalam rohani, tapi di luar nggak rohani, saudara. Hidup duniawi. Nah inilah mereka, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan bukti bahwa dia adalah Tuhan, dia memang telah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Semua orang di dunia ini, para nabi-nabi, para tokoh-tokoh
dunia semua mati, tidak pernah bangkit. Tulang-tulang mereka kalau dicari masih ada, ya. Tapi Yesus tidak demikian, ya. Dia pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, saudara-saudara, ya. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kemana-mana kepada murid-murid, kepada banyak orang, saudara-saudara. Bahkan pada hari terakhir, pada 40 hari kemudian, ya, Yesus membuktikan diri bahwa dia Tuhan, dia naik ke surga. Mana ada nabi di dunia ini yang naik ke surga? Ya, kecuali Elia, ya. Elia ada, ya. Di Alkitab ada 3 orang yang naik ke surga, ya. Yang pertama siapa? Henokh, ya. Henokh. Setelah Henokh umur 300 tahun, ya, dia 300 tahun, ya, anaknya itu Metusala, umur 964, ya, 69 tahun, ya. Tapi Henokh karena dia bergaul dengan Tuhan, dia naik ke surga, Tuhan angkat. Dan yang kedua Elia. Jadi di dunia ini yang tertulis di Alkitab hanya 3 orang, ya, yaitu Henokh, Nabi Elia, dan juga Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini dia membuktikan, ya, bahwa dirinya adalah utusan dari surga. Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, makna pertama ini adalah Yesus membuktikan bahwa ia berasal dari surga, dan dialah pemilik surga itu. Jadi siapa yang mau ke surga harus melalui Yesus. Amin. Yesus sendiri berkata, kalau ada agama-agama lain masih mencari-cari jalan, tunjukilah kami jalan kebenaran, ya, atau isdina sirotol mustaqim, ya, itu yang sering Al-Fatihah itu, ya, selalu mereka ucapkan. Tetapi Yesus dengan tegas berkata dan pasti bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena dia Tuhan, dia pemilik surga. Jadi makna pertama kenaikan Yesus membuktikan dia pemilik surga. Saudara, dialah Tuhan, dialah Allah itu sendiri, dialah Bapa, ya. Saudara-saudara, ya, dia satu dengan Bapa. Sebab Yesus pernah berkata, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, ya. Saudara-saudara, jadi hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu saudara bersyukur kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa luar biasa? Paulus berkata, hanya karena pengenalan kepada Yesus. Dengan mengenalnya dia Yesus, dia rela meninggalkan semuanya. Jadi berjumpa dengan Yesus itu suatu hal yang dahsyat, saudara-saudara, ya. Itu kita sudah cukuplah kalau sudah menerima Yesus, sudah berjumpa dengan Yesus, sudah cukup. Amin. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah makna pertama